Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan nanti diseminasi disiplin positif yang akan kita ajarkan dan ini masih tugas dari guru penggerak ya ibu-ibu. Kemudian sebelum saya memulainya, saya mau minta pengantar dulu dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Endang. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Atin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada malam ini kita dapat bertemu bertatap muka di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan ini merupakan perwujudan rasa syukur kita memanfaatkan waktu malam ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para keluarga yang ada di rumahnya masing-masing. Mohon maaf jika terganggu. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada bapak-bapaknya nggak ini teh? Sepertinya ibu-ibu semua, ya, Bu. Ibu yang saya hormati, ya, terima kasih yang mendalam saya ucapkan atas kesempatannya untuk meluangkan waktu mengikuti acara diseminasi disiplin positif. Sebagai penyelenggaranya di sini adalah calon guru atas nama Atin Fauzia. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang melaksanakan ini elaborasi atau udah ke ini aksi nyatanya. Tadi ini Oke, siap. Ini merupakan rangkaian-rangkaian yang diikuti oleh Bu Atin untuk menjadi guru penggerak yang bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, ini mengangkat tema disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin positif, ada disiplin negatif nggak ya, gitu ya? Pastinya kan ada antonimnya gitu kan, lawan katanya. Nah, menurut apa yang saya baca berdasarkan studi literatur dan beberapa kajian-kajian yang saya ikuti, disiplin positif ini merupakan bukan barang baru gitu bagi kita. Namun ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Di mana anak-anak sekarang itu nggak bisa dipaksa ketika harus menaati peraturan. Padahal pada prinsipnya peraturan itu adalah sifatnya memaksa dan mengikat ya, mengikat dan memaksa. Jadi kalau nggak dipaksa, nggak terpaksa, maka nggak akan biasa gitu. Maka ini keterpaksaan juga itu perlu. Hanya saja kita harus lebih mengedepankan faktor untuk membangun kesadarannya gitu. Jadi mereka itu mengikuti aturan atau mematuhi aturan itu karena ada kesadaran. Jadi bukan karena takut gitu. Kalau takut itu artinya disiplinnya negatif. Namun di sini stigma-stigma negatifnya enggak dikemukakan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya analogikan seperti ini, Bu Ebah misalnya gitu ya, anak kelas 4, ada yang tidak mengerjakan PR. Nutu ngerjakan PR misalnya nyapu, nah berarti nyapunya itu karena terpaksa ngerjain PR. Jadi bukan nyapu karena kesadaran bahwa lantai yang kotor itu harus dibersihkan gitu. Jadi ada disebut nanti Bu Atin lebih akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi gitu ya, konsekuensinya, komitmennya seperti apa gitu. Nah maka ketika misalnya kita ingin menanamkan disiplin positif tentang kesadaran
tentang kebersihan lingkungan, kesadaran membersihkan lingkungan atau kesadaran untuk berada di lingkungan yang bersih, maka itu harus kita jelaskan pula kepada anak-anak. Hal itu penting adanya, di mana kita sebagai manusia yang beradab harus memiliki kesadaran untuk senantiasa menjaga kebersihan. Nah, itu. Jadi harus disadarkan gitu, dianalogikan ke anak-anak ya supaya lebih dipahami oleh mereka, dimengerti gitu bahasanya. Seperti itu ya. Ibu-ibu, ibu guru SD Negeri Palinggihan yang luar biasa proaktif dalam kegiatan malam ini. Silahkan kita simak bersama bagaimana diseminasi positif versinya Bu Atin dan dari versinya program guru penggerak, dan juga pastinya nggak akan jauh juga dengan topik di PMM yang pernah kita simak ya. Sudah ada yang punya sertifikat disiplin positif? Sudah ada yang punya sertifikat disiplin positif di sini? Sudah, Bu. Pastinya udah banyak nih. Nah, sertifikat itu harus hidup. Tidak hanya berbentuk sertifikat, tapi harus ada ruhnya, harus ada nyawanya. Apa itu nyawanya? Ya ilmu-ilmu yang kita terapkan sehari-harinya. Gitu. Ketika kita menangani apa ya sebutnya? Bukan penyimpangan, apa ya namanya, yang mungkin ada beberapa peserta didik kita yang melanggar atau melenceng dari peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, maka kita harus menegakkan peraturan itu melalui ilmu-ilmu yang kita dapat di disiplin positif ini. Silakan Bu Atin dengan waktu yang lumayan singkat ya, hanya 1 jam ya dari sekarang ya, tadi 19.30 sampai 20.30. Mudah-mudahan efektif dalam penggunaan waktunya dan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, saya tutup dulu dan saya lanjutkan ke Bu Atin untuk mengisi acara ini. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Ibu guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pengantarnya. Ini saya akan menyampaikan diseminasi disiplin positif modul 1.4. Untuk kepentingan saya mendapatkan tugas membuat aksi nyata ya Bu ya. Di sini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, Ya, Bu. hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Anda setuju? Kemudian Tidak setuju. Ada yang setuju, Ada lagi, Bu yang Atin. tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan pemantik ini? Yang ketiga setuju. Yang ketiga. Yang ketiga setuju. Yang kedua? Yang kedua setuju banget. Setujukah pemberian hukuman dengan hal positif? Satu, Ya dua, boleh. tiga, tidak Yang setuju. pertama mungkin kurang ya. Ya. Ya, kita akan kupas sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif harus berpihak pada murid sehingga menjadi berkembang, bernalar kritis dan bertanggung jawab, mampu menimbulkan perubahan paradigma belajar. Itu yang disebut dengan budaya positif. Kemudian apa saja sih intinya? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, inovasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan kumpas satu-satu ya Ibu Bapak. Eksplorasi konsepnya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang keduanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi posisi 5 kontrol, kemudian yang keenam restitusi atau segitiga restitusi.
kita menginjak pada pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini kita akan mempraktekkan ya. Misalnya cobalah buka, Anda adalah si A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Anda mengepal tangannya. Di dalam tangan Anda ini ada sesuatu yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda si B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi misalnya, atau menggoda atau bahkan menggelitik gitu ya, atau bahkan mungkin menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, Ibu, menurut Ibu, apakah Ibu akan membuka kepalan tangan Ibu? Tidak. Kenapa tidak, Oma? Karena kan berharga sekali sehingga orang lain tidak boleh untuk mengambilnya. Ya, betul. Walaupun diberi uang ibaratnya diberi uang miliaran rupiah gitu ya. Iya. Kita lihat perubahan paradigma belajar di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Jadi yang ada di dalam pikiran kita itu kita bisa mengontrol murid, menyatakan bahwa semua perilaku murid itu bisa dikontrol oleh kita. Padahal sebetulnya mereka juga mungkin berperilaku itu pasti ada tujuannya, walaupun perilakunya tersebut ternyata menurut kita itu salah gitu. Misalnya dia bertengkar dengan temannya atau dia mengucapkan kata-kata kasar kepada temannya, menurut kita salah. Tapi mungkin dia juga mempunyai sebuah tujuan gitu melakukan itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid kita agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Kalau kita terus, kamu harus begini ya, nanti kamu harus begini ya, lama-lama kan dia akan bosan gitu. Kenapa? Karena tidak timbul dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiganya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi yang selalu kita lakukan terhadap murid ketika murid merasa bersalah, kamu kok gitu sih, kok kamu ngecewain ibu, kenapa sih? Walaupun kata-katanya itu khas gitu kita ucapkan ya ibu-ibu, kadang-kadang kita juga jangan gitu dong, jangan kecewakan ibu, kok kamu gitu. Nah itu kata-kata seperti itu membuat mereka itu merasa bersalah dan mereka mempunyai mental yang gagal gitu. Oh, aku bersalah ya dengan begini gitu, seperti itu. Kemudian yang keempatnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru memiliki hak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal. Terakhir adalah ilusi bahwa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah peran sebagai orang dewasa. Kemudian anak-anak kita peran anak kecil yang kita anggap harus melakukan apa yang kita perintahkan. Padahal sebetulnya mereka juga manusia ya ibu-ibu. Jadi kita harus memperlakukan anak-anak kita itu sebagaimana mestinya manusia yang mempunyai hak gitu. Kita lanjut, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan perjalanan aspek-aspek tentang realitas. Kita kan contoh ya, Ibu. Perubahan paradigma stimulus teori kontrol itu yang seperti apa? Misalnya yang pertama stimulus responnya
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Nah, ketika kita melarang kepada anak misalnya untuk bertengkar dengan temannya, berarti kita mencoba mengubah pandangan agar sama dengan kita bahwa bertengkar itu tidak baik. Padahal mungkin ketika kita berusaha di teori kontrolnya, ketika berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, misalnya anak itu bertengkar itu kenapa? Apa karena orang tuanya diejek atau karena memang dianya dihina dan sebagainya gitu. Jadi harus ada ada yang bertanya dulu terhadap anak gitu ya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat kesalahan terus-menerus kepada anak ketika anak berbicara kasar gitu ya. Kemudian yang ketiganya, orang lain bisa kontrol saya. Misalnya saya itu sebagai anak. Jadi guru itu bisa mengontrol saya, padahal sebetulnya tidak boleh. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, nanti itu yang akan timbul terhadap anak. Ketika kita terus-menerus mengontrol anak, maka akan ada premanisme seperti misalnya kelas 6 yang merasa mereka sudah lebih besar daripada kelas 1, jadi dia akan mengontrol orang lain gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang bujukan gagal itu yang tadi ya Bu ya, misalnya kita membuat mereka merasa bersalah atau membuat mereka terhukum misalnya, itu adalah bujukan gagal. Model berpikir dari stimulus respon ini adalah berpikir menang atau kalah. Jadi kita yang menang, guru ini selalu menang dan murid yang kalah gitu. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kenapa anak itu misalnya meludahi temannya? Karena apa sih dia emosi gitu? Entah itu mungkin karena dia merasa tersakiti hatinya karena dihina atau karena orang tuanya mungkin lamun cek orang Sunda mah pas sebut-sebutan kolot gitu nyabunya, itu seperti itu. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi si anak itu jangan kita kontrol, biarkan dia mengontrol dengan dirinya. Tentunya nanti setelah kita memberikan segitiga restitusi itu, mereka akan tahu mana yang harus mereka lakukan gitu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan baru. Nanti yang akan saya ceritakan yaitu kesepakatan kelas ya Ibu ya. Kemudian model berpikirnya di sini bukan menang kalah tapi menang-menang gitu. Kita lanjut. Sudah terlihat Ibu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan bukan kesadaran dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ibu, Bapak, tadi kan sudah berpendapat bahwa hukuman bisa meningkatkan disiplin, katanya tidak. Tapi hadiah juga ternyata tidak bisa menerapkan kedisiplinan dari dalam diri anak. Jadi hadiah ini tidak akan menumbuhkan kesadaran dalam diri gitu. Mereka mau belajar kenapa? Supaya dapat hadiah. Berarti dalam dirinya belum ada gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik hendaknya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan ya. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Yang tadi yang disebut-sebut nilai kebajikan itu apa sih? Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tentunya di kepala Bapak Ibu sudah terbayang apa aja gitu ya. Profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah, ada yang tahu? Ibu-ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada juga yang ininya Ibu Primerieres programnya atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan juga ada keterampilan hidupnya atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ibu-ibu, kita menginginkan anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan seperti ini. Kalau di sekolah kita, semua anak sudah memiliki nilai kebajikan seperti ini, tentunya akan tercipta sekolah yang enak, gitu, nyaman untuk gurunya, ramah untuk anak-anaknya, mudah-mudahan ya.
Kita lanjut ke pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi dalam perilaku manusia itu ada dua, Ibu. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika si anak, misalnya kita semua mewajibkan anak itu memakai sepatu hitam. Ketika dia memakai sepatu hitam ke sekolah itu karena takut dihukum gitu. Takut nanti dimarahin ibu makanya ya udahlah pakai sepatu hitam. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, pengen dipuji gitu. Atau kadang kan kita dalam pembelajaran suka ada yang memberikan permen ya. Kalau kamu bisa jawab, yuk ibu kasih permen. Nah ini penghargaan, imbalan. Ternyata imbalan juga merupakan motivasi ekstrinsik ibu-ibu. Sehingga dengan imbalan juga tidak efektif kalau untuk disiplin positif ini gitu. Kemudian apa sih yang harus terjadi kepada anak? Harus terjadi seharusnya mereka memiliki motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika kita memberikan suatu peraturan ke sekolah itu harus memakai sepatu hitam misalnya, itu harus dari kesadaran diri mereka sendiri. Karena mereka menghargai diri gitu. Saya ini harus disiplin, saya ini harus menghormati guru, saya ini harus menghormati kesepakatan kelas yang sudah saya buat, makanya saya memakai sepatu hitam. Harusnya seperti itu. Ya. Kita lanjut. Perbedaannya apa sih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman di sini ada identitas gagal. Identitas gagal itu apa? Misalnya dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ketika anak ke sekolah tidak memakai sepatu hitam, kemudian kita hukum dari gerbang, kamu tidak boleh pakai alas kaki ya sampai ke kelas. Nah kira-kira itu menyakitkan tidak ibu-ibu untuk anak? Iya, menyakitkan. Menyakitkan ya. Selain misalnya nanti dia kakinya bisa terluka karena ada pecahan kaca atau batu, tapi dia juga akan memiliki rasa malu gitu di dalam dirinya. Aduh malu sama teman-temannya gitu. Pasti itu menyakitkan ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika kita menghukum, anak tidak akan nyaman. Korban mendapatkan keadilan gitu ya. Kemudian murid atau anak ternyata akan tersakiti. Apa perbedaannya dengan konsekuensi? Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya, ketika kamu mencoret-coret kertas teman kamu, maka kamu harus menggantinya dengan kertas yang baru. Atau ketika kamu mencoret-coret tembok, maka kamu harus menghapus misalnya yang dicoret-coret tembok. Itu contoh konsekuensi ya. Jadi sesuatu yang harus, jadi mereka tahu kalau mereka melanggar konsekuensinya akan seperti apa. Berbeda dengan hukuman yang spontan ya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka ketika mereka melanggar. Tapi tetap Ibu, konsekuensi juga membuat anak tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang pendek mereka tidak nyaman. Korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, apa yang terjadi ketika identitas ini restitusi, kita lakukan segitiga restitusi. Restitusi merupakan pilihan untuk kita. Teman saya bilang, Ibu, segitiga restitusi ini merupakan jalan ninja untuk guru. Kenapa disebut jalan ninja? Karena merupakan jalan yang cepat untuk mensukseskan anak gitu. Menguatkan untuk murid, untuk dalam jangka waktu yang panjang, kemudian korbannya mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ketika mereka bersalah, kita tidak menjudge kamu salah. Kamu kenapa sih nyakitin ibu? Enggak. Tapi kita bilang sama anak itu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dengan seperti itu berarti, oh hatinya mereka akan kuat gitu. Oh iya ya, bukan cuma saya loh yang pernah berbuat begini, semua orang juga pernah berbuat seperti ini gitu. Hanya nanti mereka mencari solusi untuk memperbaikinya. Nanti kita pelajari lanjut ya. Kita lanjutkan. Ibu ada tugas nih. Tadi kan sudah perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Ibu lebih suka hukuman atau lebih suka konsekuensi? Kita lihat ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si anak tersebut terlambat sekolah. Menurut ibu-ibu,
atau Bapak apabila ada di sini, apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Hukuman. Lari yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. hukuman atau konsekuensi? Oke. Hukuman. Yang Hukuman. ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, Konsekuensi. yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 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 Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, berjemur di lapangan basket Konsekuensi. pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi. Kita lihat ya jawabannya. Tadang. Jadi yang pertama adalah hukuman. Yang kedua lari mengelilingi juga hukuman. Ayo siapa yang betul? Yang ketiga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Nanti kertas teman yang udah dicoret-coret. Konsekuensi. Jemur di lapangan. Itu Hukuman. kan? Hukuman. Kita lanjut ya. Nah, sekarang apa sih itu restitusi? Dari tadi saya menyinggung restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadi itu seperti apa gitu atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini Ibu digunakan untuk orang yang melakukan atau untuk siswa yang melakukan kesalahan ya. Misalnya ketika kita mewajibkan mereka bersepatu hitam ternyata tidak bersepatu hitam boleh digunakan dengan restitusi. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Kita akan berselancar dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm? Apabila kita naik motor, menurut Ibu dan Bapak, kenapa harus menggunakan helm? Menjaga keamanan Jaga keamanan untuk siapa? pribadi. Untuk kita kan, bukan untuk Bapak polisi atau bukan untuk presiden atau bukan untuk pengguna jalan lain. Berarti menggunakan helm itu untuk kita, untuk kesehatan kita. Kita memiliki peraturan 3M, misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. Kebersihan sendiri untuk manfaat Supaya kesehatan. kita tidak terkena virus kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah Supaya lebih siap lagi, supaya lebih mempersiapkan diri lebih optimal. ya, supaya lebih optimal lagi. Berarti itu ibu-ibu yang Ibu katakan tadi adalah sudah merupakan unsur intrinsik, sudah dalam diri. Jadi orang memakai helm itu bukan karena polisi udah dititah atau 3M itu ada harus misalnya kalau enggak kita didenda gitu. Terus peraturan harus ditanggung naik misalnya seperti itu, tidak seperti itu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kita lebih enak Bu kalau kita melihat peraturan itu dengan karena memang ada nilai positif yang harus kita dapatkan, itu kita lebih enak ketimbang kita menjalankan hanya sebagai peraturan gitu ya. Nah ini peraturan kelas ini berada di dalamnya, kemudian keyakinan kelas lebih ini lagi, kemudian budaya positif ini melingkupi semuanya. Jadi salah satu faktor budaya positif ini nanti dengan melaksanakan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum ya ibu-ibu ya. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau ke anak SD itu tidak usah panjang-panjang ibu, satu aja disiplin misalnya. Atau saling menghargai gitu seperti di contoh ini ya. Sesuai dengan kondisi kelas tentu dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas
saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, bukan kita sebagai guru yang membuat, tapi seluruh siswa. Mereka menuliskan impian-impian mereka untuk apa, kemudian nanti baru kita membuat kesimpulan gitu. Setelah itu keyakinan kelasnya dipajang di dinding kelas supaya mereka mengingatnya dan Membaca. tidak akan melanggar. Iya, membaca setiap hari gitu ya. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya misalnya. Kalau di keyakinan kelas nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Ketika anak itu mengembalikan buku ke tempatnya, mereka bertanggung jawab. Tidak usah kita suruh gitu. Atau di dalam peraturan dilarang Disiplin mengganggu juga orang masuk. lain. Masuk kepada kebajikan dari nilai keyakinan kelas. Dari mengembalikan buku itu disiplin juga bisa. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dalam keyakinan kelas. Jadi intinya gini, kalau di ternyata anak harus disuruh gitu. Keyakinan kelas mereka sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Gitu ya. Ketika siswa itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dia menghormati orang lain, menghormati guru yang sudah masuk, dia juga berkomitmen terhadap dirinya sendiri gitu. Kemudian terhadap sekolah gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ketika anak dilarang melakukan kekerasan di keyakinan kelasnya untuk keselamatan, menghormati orang lain juga gitu. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Karena di keyakinan kelasnya itu untuk kesehatan. Karena memakai narkoba itu berbahaya gitu. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, antri itu ya Bu ya. Kemudian gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di keras atau di koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan juga. Kita lanjut. Bu Eba, Refleksinya. punten sekedap Bu Eba di unmute ya, jadi feedback itu suaranya. Kasihan Bu Atin. Ya, sip. Udah, makasih. Refleksinya, kita lanjut ya Bu ya. Refleksinya, implementasi pembuatan keyakinan kelas seharusnya dilaksanakan pada awal tahun ajaran. Jadi ketika kita mau membuat keyakinan kelas itu seharusnya di awal. Jadi keyakinan kelasnya bisa kita laksanakan sepanjang tahun Ibu, selama kita bersama anak didik kita. Apalagi kalau di SD kan kita terus aja selama 1 tahun diam di situ gitu. Kalau di SMP SMA mungkin berganti-ganti guru gitu ya. Bahasa yang digunakan masih terkesan seperti peraturan kelas bukan keyakinan kelas. Yang tadi yang contoh saya ini ya. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya, saya akan membuat keyakinan kelas dilaksanakan pada awal tahun. Bahasa yang digunakan juga lebih berfokus kepada keyakinan kelas. Kita lanjut ke pembelajaran 4-nya ya Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar manusia. Memiliki kebutuhan dasar kita itu ya. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya makan, minum gitu ya. Kemudian rasa kasih sayang dari orang lain, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kita lihat, kita kupas satu-satu. Kebutuhan hidup itu, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu untuk kebutuhan kita bertahan hidup. Kalau kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, misalnya kebutuhan ini, 3 kebutuhan berikutnya adalah psikologisnya. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, gitu, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Begitu juga dengan murid ya. Mereka juga butuh rasa diterima, butuh disayang oleh kita sebagai gurunya atau oleh siswa lain sebagai teman-temannya gitu. Dan di rumah mungkin oleh orang tuanya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, akan pengakuan atas kemampuan. Ya, ketika siswa itu berprestasi misalnya, nah dia juga mau diakui oleh kita gitu. Kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati gitu ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Ketika kita sedang belajar di kelas, kita tanya, "Nah, ini tujuan pembelajarannya begini loh. Kamu mau seperti apa belajarnya?" Seharusnya itu seperti itu Ibu kalau dalam kurikulum Merdeka ya. Kamu mau gimana? Misalnya mau di dalam kelas atau mau di luar kelas atau kamu mau permainan atau dengan cara mendengarkan storytelling dan sebagainya misalnya. Nah, mereka itu butuh seperti itu, butuh kebebasan gitu. Kemudian kesenangan.
Anak-anak butuh kesenangan. Kita juga sama, orang tua juga butuh kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu anak. Ketika anak tertawa terbahak-bahak, kita jangan gandeng gitu. Karena mereka memang kebutuhannya seperti itu. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, ketika kita kebutuhan dasar yang 5 tadi ini terpenuhi, kita akan memiliki rasa yang nyaman dalam diri kita gitu. Jadi kemanapun kita pergi, udah nyaman aja. Nggak ada yang nyakitin, nggak ada yang mengambil hak kita untuk senang, misalnya seperti itu. Kita lanjut, restitusi dan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrolnya Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga manajer, yang keempat pemantau, yang kelima adalah teman. Sebagai penghukum itu ya seperti tadi, misalnya ketika anak tidak memakai sepatu hitam, tidak mematuhi peraturan, udah kamu jangan pakai sepatu sampai ke kelas, itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kita walaupun ucapan kita tuh lemah lembut terhadap anak, kamu kenapa sih? Kok kamu ngecewain ibu sih? Jadi dalam dirinya itu, oh iya ya aku salah gitu, seperti itu. Kalau manajer, kita itu tahu, ditanya dulu anak itu, kenapa sih kamu kok hari ini nggak pakai sepatu hitam? Ada apa? Nanti kan mereka mengutarakan alasannya, entah itu sepatunya hilang atau entah itu mereka terburu-buru dari rumah jadi tidak sempat memakai sepatu hitam, misalnya seperti itu. Nah, kita tuh harus bisa memposisikan diri itu sebagai manajer ya, Ibu. Kemudian sebagai pemantau, guru itu rata-rata memantau mana nih anak yang melanggar, mana nih aturan yang dilanggar, siapa yang dilanggarnya, yuk kita hukum yuk gitu. Atau ada juga guru yang sebagai teman. Ketika anak ini melakukan kesalahan misalnya, kamu jangan gitu dong, tolong ibu dong, jangan gitu. Ibu tuh kasihan sama kamu, ayo kamu jangan gitu. Itu sebagai teman. Sebagai teman kurang efektif ibu-ibu. Jadi anak itu akan merasa terus-menerus dilindungi gitu. Kita sebagai manajer juga tidak melakukan hal-hal yang kasar gitu ya dalam mencari permasalahan anak ini, tidak. Karena kalau teman itu lembut, manajer juga lembut. Pembuat merasa bersalah juga lembut gitu. Berkata kepada siswanya. Nah, sekarang saya punya tugas lagi kepada Ibu. Jadi tadi misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang mengatakannya pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut ibu-ibu itu sebagai apa? Penghukum kah? Atau manajer kah? Atau teman? Atau apa? Penghukum. Penghukum ya. Siap. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Yuk lakukan yuk gitu. Itu sebagai apa? Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita ngasih stiker bintang untuk anak yang berprestasi. Penghargaan. Ya, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Pemantau ya, sebagai pemantau ya. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Teman. Manajer ya. Manajer. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tuh selalu yang membuat paling orang terakhir. merasa bersalah. Membuat orang yang merasa bersalah. Iya. Tada, jawabannya ibu-ibu. Yang pertama, kamu tidak benar-benar melakukannya ternyata sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu yuk, itu teman gitu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Pemantau. Nah, yang manajer tuh betul Bu Endang, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak itu diajak dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu yang digunakan adalah segitiga restitusi. Kamu selalu yang paling akhir itu adalah penghukum. Kita lanjut ya ibu-ibu. Posisi kontrol yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik. Itu ya, monitornya patuh pada aturan, kalau manajernya disiplin pada diri. Yang monitornya yang dikatakan guru, apa peraturannya? Apa yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Apa akibatnya ke kamu sekarang? Kalau sebagai manajernya,
Apa yang kita yakini tentang apa misalnya? Apa nilai kebajikan kelas kita? Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Berbuat salah itu manusiawi kok. Yang paling penting adalah memperbaiki. Jadi lamun cek Sunda nama digedekeun heula hatena tah budak teh yang melakukan bersalah teh gedekeun gitu. Apa yang kita yakini, yuk semua orang pernah melakukan bersalah, pernah bersalah gitu misalnya. Diangkat dulu ya. Iya gitu. Pembelajaran 6, restitusi atau segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Kemudian proses dialog ini digambarkan dalam sebuah segitiga restitusi. Tahapannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika misalnya ada seseorang, saya pernah melakukannya kepada Rama. Si Rama itu bertengkar sama temannya si Ramli karena saya tanya, setiap orang pasti pernah melakukan bersalah. Jadi yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian validasi tindakan yang salahnya, kamu tentu punya alasannya. Alasannya apa? Kata dia, si Ramli ngejek orang tua saya gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena dia menggebrak meja kan. Adakah cara yang lebih efektif? Kamu emosi wajar. Semua anak pasti pernah emosi kan. Apalagi kalau orang tuanya diejek gitu. Tapi bisa tidak melakukannya dengan hal yang lebih positif gitu. Terus menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang udah melanggar. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan di kelas itu gampang ibu-ibu. Jadi keyakinan kelas mana nih yang udah kamu langgar? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lebih sabar, kata dia. Saya ingin lebih sabar, Bu. Saya ingin lebih menghormati orang lain. Nah, jadi dia udah tahu kesalahannya di mana, udah tahu keyakinan kelas apa yang udah dia langgar dan dia udah menyelesaikan sendiri permasalahannya gitu. Kita cuma tinggal mengarahkan aja, kasih pertanyaan, biarkan dia yang menyelesaikan. Ideal ya Bu ya kalau pakai segitiga restitusi. Makanya kata teman saya segitiga restitusi ini merupakan jalan ninja bagi guru. Mudah-mudahan kita semua bisa. Nah ini contohnya menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi ketika kita marahin itu kan mereka merasa gagal gitu ya. Bagaimana caranya kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna kok gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Kamu berhak kok merasa begitu. Kamu berhak merasa emosi, kamu berhak. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri ketika kamu marah? Nah, dia pasti akan ada jawabannya. Gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need ibu-ibu. Apakah itu power atau freedom atau love and belonging, fun atau survival. Power itu kekuasaan, freedom itu kebebasan, love and belonging itu cinta dan kasih sayang, fun atau survival ini untuk bertahan hidup, fun untuk kesenangan. Ketika kita berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ketika saya ke Rama, Rama kamu bisa lebih buruk, misalnya nenggel gitunya kata menate. Tapi kamu hanya menggebrak meja, kamu bisa melakukannya gitu. Tapi ternyata tidak kamu lakukan. Nah itu tuh hatinya tuh udah besar Bu digituin gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan dia alasannya kuat ya karena orang tuanya diejek. Apa yang penting bagi kamu gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalnya ketika kamu emosi, kamu boleh marah sama dia tapi marahnya itu pakai hal-hal yang positif bisa nggak sih gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ketika dia memukul, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk esok hari gitu misalnya.
Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Enaknya ketika kita sudah melakukan pembuat keyakinan kelas, ibu-ibu, jadi kita udah punya acuan nih. Keyakinan kelas kita misalnya ketertiban, menghormati orang, tidak ada bullying, misalnya seperti itu ya. Atau kelasnya harus bersih gitu. Ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, apa nilai yang kita percaya di kelas gitu. Nilai kebajikannya apa sih gitu. Ketika kelasnya itu menjadi kotor, mereka akan bilang nilai kebajikannya apa nih, kesehatan. Oh, ternyata kelasnya kotor berarti tidak sehat gitu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa misalnya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika kamu membuang sampah sembarangan itu apa yang kamu rasakan? Kepuasan batin kah atau apa gitu? Dan kamu mau jadi orang seperti apa ketika kamu membuang sampah? Itu menanyakan keyakinannya ya Bu ya. Nah, sekarang ada tugas ya buat ibu-ibu yang terakhir nih. Yang pertama, Mario dan Adi merupakan anak murid kelas 6 di SD 1 Negeri Kidul. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di kelas, mereka diajak bicara oleh wali kelas mereka, Pak Cecep, di ruang kelas. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari Cat. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Bapak Sarip, kepala sekolah. Ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan kena wajah Bapak Sarip ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan mukanya sedih dan menunduk gitu ya. Kemudian, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Pak, katanya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Nah, ini kita menggunakan segitiga restitusi ya, Bu ya. Mario dan Adi, iya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, ini yang di kuning ini apa nih, Bu? Menstabilkan identitaskah atau apa? Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya Pak, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah ini juga masuk segitiga restitusinya. Dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, Pak, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan. Ya, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak, Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Pak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat itu. Disinilah restitusi ini dapat dilakukan. Nah tugas ibu-ibu dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang sebagai penghukum, sebagai manajer, atau sebagai apa? Halo? Manajer ya? Manajer. Manajer ya, mereknya. Iya. Betul, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kebutuhan apa yang berusaha kebutuhan tadi yang rasa senang, bertahan hidup, kekuasaan. Dengan lempar-lemparan menurut Bapak Ibu itu kebutuhan apa? Kayaknya hanya just hanya senang-senang aja gitu. Hanya kesenangan ya. Just for fun. Ya, seru. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas tadi? Nah, di sini yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitasnya apa? Tadi senang sih. Yang ini udah kelihatan belum?
Yang mana ya? Yang tadi apa? Slide sebelumnya sih. Yang Kalau sebelumnya kuning coba. yang di atas itu Yang eh, mana? Yang ini? stabil validasi tindakan yang salah ya. Menstabilkan identitas ya, yang kuning di atas ya. Yang atas ya, yang baiklah Bapak di sini bukan mencari siapa yang itu. salah gitu ya, itu Nah, menstabilkan identitas. menstabilkan identitas ya, betul kan? Keren. Untuk memperbaiki situasi ini. Yang Gitu. ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap udah ini ya. Validasi tindakan salahnya mana? Validasi tindakan salahnya. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas itu ya, yang itu ya. Nah, bukan itu keyakinan kelasnya kayaknya. Itu mah iya, keyakinan tentang. Coba bentar. Validasinya yang mana coba? Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain gitu ya, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya, bisa. Jadi yang mana? Yang tapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain, bisa. Sehingga sekarang kalian dalam masalah gitu kan. Iya, atau bisa juga dengan ini ya, kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya gitu. Bisa ya. Iya, Kemudian yang terakhir tanyakan keyakinan kelasnya, ini mah jelas ya, udah tahu pasti yang mana coba Bu. Yang itu sekarang mari kita bicara tentang itu hebat. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, itu menanyakan keyakinan kelas. Iya, yang terakhirnya kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan oleh Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Pada Ibu Dina apa Bapak Sarip ini teh? Iya, pada Bapak Sarip ya, saya salah ngetik, minta maaf. Iya. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mario dan Adi? Itu kalau posisi kita sebagai Mario dan Adi gitu ya. Ya, saling memaafkan lah. Tidak lagi melakukan lempar-lempar. Ya, tidak lagi melakukan lempar-lemparan, terus ada lagi mengakui kesalahan, seru-seruan, terus apa lagi? Melakukan mengakui kesalahan dan bahkan mungkin mereka bisa melakukan meminta maaf ya kepada si Bapak Sarip itu ya. Tadi kan bermaaf-maafan. Iya, minta maaf gitu ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu dan guru Bapak Ibu. Boleh ada Ibu-ibu guru pertanyaan? Ada pertanyaan boleh? Boleh Ibu, silakan. Terima kasih semuanya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang mau tanya boleh. Silakan, mangga. Ini. Iya. Tentang kesepakatan kelas itu ya. Yang ingin saya tanyakan, dengan adanya kesepakatan kelas, apakah harus ada juga peraturan yang dilakukan sekolah? Iya. Itu aja. Izin saya menjawab dulu ya Bu Endang. Peraturan kelas kesepakatan kelas itu sebetulnya kesepakatan itu bukan cuma kesepakatan kelas ya. Jadi kita ada juga kesepakatan sekolah sebetulnya. Jadi ada lingkup yang lebih tingginya gitu. Sebelum kesepakatan kelas ini ada kesepakatan sekolah dulu. Jadi seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru dan komponen lainnya membuat kesepakatan sekolah gitu. Kemudian setelah itu kita jabarkan di kelas masing-masing dengan kondisi kelas masing-masing. Itu mungkin. Iya. Boleh menambahkan Batin? Boleh, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Betul sekali utarakan oleh Bu Atin bahwa dengan kesepakatan sekolah dan itu akan lebih luas lagi kita sebut dengan SOP, Standard Operational Procedure dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Misalnya kalau kita mengacu pada standar akreditasi mulai dari seragam, mulai dari jam masuk kelas, jam pulang guru dan sebagainya itu diatur dalam sebuah operational procedure besarnya ya SOP-nya gitu. Nah, kalau kita bicara akreditasi itu lebih tingkatannya di bawah ISO ya kayak di SMA 1 Purwakarta itu
pakai ISO ya, ISO berapa gitu. Dan itu teh kita teh kayak robot katanya. Cara-cara kita mengambil pulpen yang jatuh pun itu ada aturannya gitu. Kita harus berjongkok, melipat kaki gitu, jangan sampai nonggeng gitu. Nah, itu teh betul diatur gitu, sedetail itu gitu. Nah, maka kesepakatan sekolah ini mudah-mudahan kita dapat rumuskan nanti setelah atau sebelum tahun ajaran baru ya, selama kita liburan bisa dalam diskusi bersama, baik itu luring ataupun daring, ya kita sambil apa ya, tentunya enggak serius-serius amat, tapi emang dalam diskusi yang forumnya yang lebih santai gitu. Dan ada pertanyaan juga buat Bu Atin, saya itu masih ragu juga ya, belum menemukan dasar atau literatur, boleh juga nanti dibantu oleh Bu Nurbaiti yang sudah pernah mendalami tentang materi disiplin positif di CGP-nya. Apakah kesepakatan kelas itu sifatnya dinamis, misalnya enggak stuck gitu. Misalnya kan kalau tata tertib dulu itu kita sering mencetak malah ya papan gitu ya, papan triplek gitu kan, pakai chat gitu. Kalau kesepakatan kelas bisa nggak sih di tengah kita ada perbaruan gitu? Silakan. Ya, silakan Ibu Nurbaiti, yuk dijawab. Ya, baik Ibu, terima kasih. Memang untuk kesepakatan kelas ini yang sudah saya pelajari sebelumnya, sifatnya memang dinamis gitu, tidak misalkan dalam 1 tahun itu kesepakatan kelas itu bisa berubah gitu. Ketika kesepakatan kelasnya sudah tercapai atau misalkan memang sudah terpenuhi, nah bisa diganti kesepakatan kelasnya gitu. Atau mungkin ditambah lagi. Jadi sifatnya memang dinamis gitu, tidak seperti kalau peraturan kelas kan biasanya bukan hanya 1 tahun ya, bahkan bisa bertahun-tahun itu tidak diganti-ganti gitu. Kalau kesepakatan kelas itu dalam 1 tahun ajaran bisa saja berubah gitu, bisa saja diubah kalau memang kesepakatan itu sudah sudah dijalani dengan baik atau sudah terpenuhi dengan baik gitu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Nurbaiti, dan semakin meyakinkan saya gitu bahwa itu secara persepsi atau asumsi pribadi emang saya menyatakan bahwa kesepakatan kelas itu sifatnya dinamis gitu ya. Jadi bisa kita tambah atau emang kalaupun misalnya itu sudah tidak diperlukan lagi karena anak-anaknya misalnya sudah terbiasa dengan peraturan itu, misalnya datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai misalnya, itu nggak usah lagi ada kesepakatan itu, emang anak-anak udah mulai 15 menit sebelum guru masuk itu udah ada gitu, berarti itu bisa di-refresh, karena kalau terlalu banyak juga itu nanti bukan membingungkan ya, terlalu inilah gitu, terlalu banyak aturan gitu akhirnya kan kesannya tuh Iya. gitu kan ya. Tadi Iya, kan harus iya. lebih singkat, efektif gitu ya. Nah, terima kasih. Ya, begitu, Mbak. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau kita cukupkan? Karena ini alhamdulillah ya sudah lebih, minta maaf ibu-ibu waktunya sudah melebihi dari yang kita rencanakan tadi ya. Tapi terima kasih kepada ibu-ibu semua. Oke, izinkan saya closing statement. Ya, silakan Bapak Ibu. Ibu yang saya hormati, dan Bu Atin sebagai narasumber pada kesempatan kali ini sebagai calon guru penggerak angkatan 10, terima kasih sudah berbagi ilmu bersama, sehingga semakin meyakinkan bahwa disiplin positif itu adalah hal yang penting yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai misalnya satu guru ini menerapkan disiplin positif, yang lainnya tidak, dan itu menjadikan sebuah bahan diskusi ya, ketika kita obrol-obrol santai, apa yang kita temukan di ruang kelas dengan peserta didiknya, silakan untuk didiskusikan, jangan sungkan-sungkan, karena kita merupakan keluarga yang sama-sama memiliki tujuan, karena dalam organisasi itu diantaranya ada aturan yang sama, tujuan yang sama gitu. Nah, maka jangan malu, jangan sungkan, dan kita memposisikan diri sebagai abdi negara, sebagai guru yang profesional, tidak memandang apakah ada pertalian keluarga atau
pertalian darah, itu merupakan sebuah hal yang harus kita kesampingkan dulu karena profesionalisme harus tetap kita jaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas, tapi yang sudah disepakati oleh kalian dan juga oleh ibu. Mengerti tidak? Kalian sekarang akan menuliskan impian-impian kalian tentang kelas kita. Misalnya, keinginan kalian itu apa ketika belajar sama ibu? Mengerti tidak maksudnya? Yang sudah boleh ditempel di sini ya. Kita lihat apa yang kalian inginkan. Yang pertama, tidak boleh berisik saat belajar. Terus aku ingin kelas ini tidak ada yang mencontek. Aku ingin kelas ini tertib. Berarti kita masuk ke kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi jangan ada kata tidak boleh. Ini kesepakatan yang kalian buat ini udah bagus. Yang pertama ibu tuliskan ya. Yang pertama, tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik di kelas. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencontek. Ini kemauan siapa? Kemauan kalian ya. Kalau yang bawah, saya ingin kelas ini lebih baik. Ada kata tidak? Berarti ini sudah betul, sudah kata positif. Tapi untuk yang keempat ini 1, 2, 3, 4 ada kata-kata tidak boleh berisik, tidak boleh mencontek, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kata-kata yang negatif ini tidak boleh berisik di kelas. Ini harus menjadi kata positif. Kira-kira menurut kalian kata positif dari tidak boleh berisik di kelas seharusnya apa? Harus bisa. Makasih, tepuk tangan untuk Ade. Belajar harus tertib dan tenang. Artinya tidak boleh ada yang berisik. Yang kedua, tidak boleh mencontek. Kalau apa Bik? Harus percaya diri, bagus. Harus percaya diri, harus belajar sendiri. Jadi ketika ulangan, percayalah kepada diri sendiri. Gitu ya, boleh. Kita jadikan ini ya. Ketika ulangan, percaya pada diri sendiri. Tepuk tangan untuk Vicky. Yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu ke kelas. Karena kan kelas lantai kita sudah bersih ya. Sudah dipel. Kemudian di luar juga ada tempat sepatu yang sudah disediakan. Jadi gimana kata positifnya? Jadi kata positifnya membuka sepatu sebelum ke kelas. Boleh. Tepuk tangan untuk Najwa. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk Ade. Buanglah sampah pada. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apakah kalian sepakat dengan ini? Sepakat? Sepakat tidak? Ada yang tidak sepakat? Sepakat.
Nah, Ibu akan menggabungkan nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan itu apa? Misalnya, ada yang tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan nilai kebajikan. Atau ketika kalian membuang sampah sembarangan, itu nilai kebajikannya apa? Ya, ketika yang menyampah harus dibuang pada tempatnya. Kalau kalian membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya apa? Apakah bertanggung jawab? Apakah disiplin? Apakah saling menghormati? Apakah berkasih sayang bersama teman? Atau ada disiplin, ada saling menghormati, ada berkasih sayang, ada percaya diri. Banyak ya nilai kebajikan itu. Kalau di profil pelajar Pancasila ada mandiri, ada kreatif, ada tolong menolong, ada sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Apa? Kalau kalian ada sampah sembarangan, terus kalau sampah sembarangan tiba-tiba ada nyamuk bersarang, ada penyakitnya. Nah, kalau kalian membuang sampah sembarangan, nilai kebajikannya apa? Bisa masuk ke kesehatan tidak? Masuk ya? Kita masukkan ke kesehatan. Ketika kelas kita bersih, maka kelas kita akan sehat. Kemudian kalian juga bertanggung jawab nih. Setelah, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu akan membuat tabel T. Misalnya begini tabel T itu. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang pertama, belajar harus tertib dan tenang. Yang terlihat apa? Misalnya kalau yang tampak seperti tidak ada orang yang ngobrol. Semuanya memperhatikan. Itu contohnya. Kalau tidak tampak seperti ketika kalian semua berisik, berarti tidak tampak nilai kebajikannya. Atas mengerti maksud Ibu? Mengerti. Yuk kita mulai. Tampak seperti di yang pertama. Belajar harus tertib dan tenang. Yang tampaknya apa? Tenang di kelas misalnya ya. Tenang di kelas. Terus apa lagi? Tertib. Terus apa lagi? Hah? Berisik makan udah masuk ke tidak tampak. Nah, sekarang kita ke tabel Y-nya. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Misalnya itu kasih contoh. Ketika kita membuat peraturan belajar itu harus tertib. Nah, saat belajar yang terlihat apa? Yang terlihat apa? Adalah tenang. Yang terlihat di kelas itu tenang. Nah, gitu. Yang terdengar? Yang terdengar? Hah? Bukan, maksudnya yang terdengarnya, bukan yang berisiknya. Yang terdengarnya, yang terlihatnya kita melihat, oh kelasnya bagus, tenang. Ketika Ibu sedang belajar, wah kelasnya tapi terus berperilakunya apa? Berperilakunya apa ketika tertib? Konsentrasi pada pembelajaran. Itu ngerti nggak maksudnya? Sekarang kita ke tanggung jawab guru. Lihat di sini. Belajar harus tertib dan tenang. Tanggung jawab gurunya apa? Misalnya tanggung jawab Ibu sebagai guru adalah mengajar dengan baik. Terus tanggung jawab kalian? Disiplin. Disiplin saat belajar.
Terus yang keduanya, ketika ulangan harus percaya diri. Tanggung jawab ibu apa? Tanggung jawab ibu apa? Mengawasi. Dari pinter. Tanggung jawab kalian belajar di rumah. Gitu. Belajar di rumah. Sekarang yang ketiga, membuka sepatu ketika masuk kelas. Tanggung jawab ibu. Tanggung jawab ibu apa? Memberitahu boleh atau memantau ya. Memantau. Tanggung jawab kalian membuka. Nah, gitu. Membuka. Ibu tetap berada di kelas. Berarti yang tidak boleh ibu lakukan apa? Nah, ibu tidak boleh meninggalkan kelas ketika sedang pelajaran. Misalnya ibu ada di kantor. Terus yang bukan tanggung jawab kalian apa? Jadi kalian sekarang sudah punya kesepakatan kelas. Yang pertama, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, nilai kebajikannya apa yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini nilai-nilai yang harus kalian patuhi bersama. Jadi nanti ketika ada yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas, kalian sudah tahu bahwa dalam keyakinan kelas kita tidak boleh atau buanglah sampah pada tempatnya. Kalian akan mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman, ibu yang membuat peraturan, maka ibu yang menghukum. Kalau ini siapa yang membuat peraturan ini? Siapa yang membuat? Hah? Kalian semua. Kesepakatan. Mengerti ya? Nah, mudah-mudahan kelima kesepakatan ini kita laksanakan setiap hari dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada tidak? Cukup? Ya, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani dan wali kelas saya Ibu Ati Fauziah. Saya senang sudah membuat kesepakatan kelas karena saya sering masuk kelas tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Husna dan wali kelas saya Ibu Atin Fauziah. Saya senang setelah membuat keyakinan kelas karena kelas saya akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.